Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang lingkaran. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar dan Allah beri kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu atau titik pusat. Nah, contoh benda yang berbentuk lingkaran yang pertama adalah roda, rebana, jam dinding, biang lala, pizza, teflon, dan lain sebagainya. Nah, lingkaran memiliki bagian-bagian antara lain A. Jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari dilambangkan dengan huruf R. R sama dengan setengah kali diameter. Diameter ini adalah apa? Mari nanti kita pelajari pada slide berikutnya. Nah, jari-jari ditunjukkan oleh ini, ya. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusatnya P ini dengan suatu titik pada lingkaran. Nah, ini dari titik pusat ini ke sini, ya. Panjang jari-jari dilambangkan dengan huruf R. Ini ada huruf R, artinya jari-jari. R sama dengan setengah D. Jari-jari sama dengan setengah diameter lingkaran. Yang berikutnya busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Kalian perhatikan, yang namanya busur lingkaran adalah ini, yang diberi tanda B. Yang diberi tanda B ini adalah busur lingkaran. Garis lengkung tertutup ini ditutup dengan ini. Titiknya mulai dari sini sampai di sini. Tertutup, ya. Inilah yang disebut busur lingkaran. Yang berikutnya, tali busur. Tali busur adalah garis yang ujung-ujungnya berada pada lingkaran. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar tali busur, ya. Ini gambar tali busur. Ujungnya di mana? Ujung yang pertama ini, ujung yang kedua ini. Ujungnya ini berada pada lingkaran. Disebut tali busur. Yang D, diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Diameter dilambangkan dengan huruf D. D sama dengan 2 kali jari-jari. Anak-anak perhatikan, inilah yang disebut dengan diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Kalau ini tali busurnya tidak pas di tengah-tengah, kalau diameter itu garisnya pas di tengah, melalui pusat lingkaran. Itulah yang disebut diameter. Nah, panjang diameter ini adalah 2 kali jari-jari. Anak-anak perhatikan, jari-jarinya di sini, pusatnya di sini. Nah, kalau pusat ini ditarik garis ke arah lingkaran ini, namanya jari-jari.
Kalau diameter itu garis yang melalui pusat lingkaran, ya. Jadi panjangnya adalah 2 kali ini. Jadi panjangnya adalah 2 kali jari-jari. R ini ditambah R ini, atau D sama dengan 2R, ya. D sama dengan 2R. Yang berikutnya apotema. Apotema adalah garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Anak-anak perhatikan, ini tali busurnya ini garis yang tidak melalui pusat lingkaran, ya. Garis yang ujung-ujungnya berada pada lingkaran tetapi tidak melalui pusat lingkaran. Kalau yang diameter, garis yang ujung-ujungnya terletak pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Nah, apotema ini adalah garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran yang diberi warna ini, kuning ini. Yang berikutnya, juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Anak-anak perhatikan gambarnya. Jari-jari yang pertama, jari-jari yang kedua, pusatnya berada di sini. Nah, busurnya ini, juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur ini dan 2 jari-jari, ya. Daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Inilah yang disebut dengan juring. Yang G, tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Anak-anak perhatikan gambarnya. Ini adalah tali busur. Tali busur tadi apa? Tali busur adalah garis yang ujung-ujungnya berada pada lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur disebut tembereng. Diberi tanda T. Ini adalah daerah tembereng. Yang berikutnya, keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada lingkaran. Keliling lingkaran, anak-anak perhatikan gambarnya ini, ya. Ini adalah kelilingnya. Dari yang diberi tanda K sampai ini memutar, melingkar ini, ya, sampai kembali ke K lagi. Inilah yang disebut keliling lingkaran. Yang berikutnya, luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, luas lingkaran itu yang ini, yang diarsir ini, yang berada di dalam lingkaran, ya. Daerah yang dibatasi oleh lingkaran, daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran, inilah yang disebut luas lingkaran. Nah, sekarang kita akan menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada lingkaran. Keliling lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus K sama dengan 2πr atau pi kali diameter. Pi itu apa? Pi adalah konstanta dengan nilai 3,14 atau 22/7. Nah, bagaimana kita menggunakan pi, ya? 3,14 atau 22/7. Anak-anak perhatikan jari-jari atau diameter yang berada pada lingkaran itu. Jika jari-jari atau diameternya itu adalah suatu bilangan yang habis dibagi 7, maka anak-anak gunakan pi-nya 22/7. Jika jari-jari atau diameternya itu tidak habis dibagi 7, maka anak-anak gunakan pi-nya, ya. Anak-anak gunakan pi-nya
3,14 ini. Anak-anak gunakan pi-nya 3,14 jika jari-jari atau diameternya itu tidak habis dibagi 7. Nah, sekarang kita perhatikan contoh soal. Berapa keliling pizza berikut ini jika panjang jari-jarinya 15 cm? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui R, jari-jari sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan berapa kelilingnya? Berarti ditanya K, keliling. Jawab, K atau keliling sama dengan 2 pi R, ya. 2 pi R. Karena yang diketahui jari-jarinya, maka K sama dengan 2 pi R. Nah, setelah itu kita hitung, ya. 2 pi R. Kita hitung 2 kali 3,14 kali 15 cm. Kenapa kita memakai 3,14? Karena jari-jari pizza ini adalah 15 dan 15 itu tidak habis dibagi 7. Maka kita menggunakan pi-nya, konstantanya ini adalah 3,14. Selanjutnya kita hitung 2 kali 3,14, hasilnya adalah 6,28, ya. 6,28. Lalu kita kalikan dengan 15. Kita kalikan dengan 15 cm dan didapat hasil akhirnya adalah 94,2 cm. Ini adalah hasil akhir keliling lingkarannya pizza, keliling pizza, ya. Jika atau misal yang diketahui diameternya, berarti gunakan rumus K sama dengan pi kali diameter jika yang diketahui adalah diameternya. Pi-nya 3,14 kali diameternya berapa? Diameternya adalah D sama dengan 2R, ya. D sama dengan 2R. Diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari, ya. Sehingga pi kali D sama dengan 3,14 kali 30 cm. 3,14 kali 30 cm, sehingga hasilnya sama, 94,2 cm. Sampai di sini anak-anak paham, ya? Selanjutnya kita akan belajar menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran adalah daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Luas lingkaran dapat dihitung menggunakan rumus L sama dengan pi R kuadrat. L sama dengan pi R kuadrat, di mana R adalah konstanta dengan nilai 3,14 atau 22/7. Nah, caranya sama. Jika R, jari-jari atau diameternya itu habis dibagi 7, maka anak-anak gunakan pi-nya atau konstantanya adalah 22/7. Tetapi jika jari-jari atau diameternya tidak habis dibagi 7, maka anak-anak gunakan pi atau konstantanya itu adalah 3,14. Contoh soal. Berapa luas pizza berikut jika panjang jari-jarinya 15 cm? Nah, tadi sudah kita tahu bahwa rumus dari luas lingkaran adalah L sama dengan pi R kuadrat. Nah, kita tulis dulu yang diketahui apa? Yang diketahui adalah
R atau jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 15 cm. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah luasnya. Maka kita jawab L atau luas sama dengan PR kuadrat. Ya. L sama dengan PR kuadrat. Pi-nya kita gunakan 3,14 karena R-nya tidak habis dibagi 7. Pi R kuadrat sama dengan 3,14 kali 15 cm kali 15 cm. Nah, sama dengan 3,14 kali 225 cm kuadrat. Ada di sini sentimeternya 1, 2, maka sentimeternya ini menjadi cm kuadrat karena luas, ya. Berarti ukurannya satuannya cm kuadrat. Jika nanti yang diketahui R-nya itu misalkan menggunakan satuan meter, berarti ya meter kuadrat. Seperti itu. Kalau sentimeter ya sentimeter kuadrat, dan meter, kalau meter berarti ya meter kuadrat. Dan ingat anak-anak, untuk menuliskan ini luasnya ini harus ada satuannya. Keliling pun juga harus ada satuannya. Jangan sampai satuannya ini tertinggal atau lupa tidak ditulis. Nah, hasilnya berapa? 3,14 kali 225 cm kuadrat. Hasilnya adalah 706,5 cm kuadrat. Sampai di sini anak-anak paham ya? Selanjutnya tugas kalian adalah 1. Gambarlah sebuah lingkaran, kemudian buatlah bagian-bagian lingkaran yang kamu gambar seperti materi yang sudah kamu pelajari. Jadi anak-anak buat lingkaran dulu, kemudian anak-anak membuat bagian-bagiannya, bagian-bagian lingkarannya tadi. Ada jari-jari, ada diameter, ada tali busur, ya. Ada apotema, terus lagi ada busur seperti itu, ya. Yang anak-anak buat adalah seperti itu. Membuat lingkarannya terlebih dahulu, kemudian membuat jari-jarinya, membuat busurnya, ya. Diberi tanda, maksudnya diberi tanda. Busurnya itu bagaimana, di mana, jari-jarinya itu di mana, terus diameternya di mana, tali busurnya di mana, apotemanya letaknya di mana, seperti itu. Gunakan pensil warna untuk membedakan masing-masing bagian lingkaran. Jadi, anak-anak gunakan pensil warna atau boleh spidol ya, untuk spidol warna ya, untuk membedakan masing-masing bagian dari lingkaran, supaya anak-anak benar-benar paham apa yang dimaksud jari-jari, jari-jarinya itu yang mana, busurnya yang mana, diameter yang mana, tali busur yang mana, dan apotema yang mana. Seperti itu ya. Lalu anak-anak tulis saja keterangannya di bawahnya, ya, di bawah gambar lingkaran. Baru anak-anak tulis misalkan untuk jari-jarinya sampai tandai R, berarti keterangan bagian-bagian lingkaran R sama dengan jari-jari. Terus B sama dengan busur, D sama dengan diameter, TB sama dengan tali busur, dan A sama dengan apotema. Seperti itu. Yang kedua, hitunglah keliling dan luas jam dinding yang berbentuk lingkaran jika diketahui diameternya adalah 28 cm. Anak-anak perhatikan cara menghitung keliling dan luas lingkaran yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Dan juga jangan lupa tuliskan satuannya di belakang hasil
hitungannya itu harus anak-anak tulis satuannya yang benar ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Semoga ketika mengerjakan anak-anak diberi kelancaran. Selamat belajar ya. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.